Halo teman-teman, gimana masih semangat kan ya untuk belajar tentang kinematika? Sekarang kita lanjut untuk latihan 9 tentang gerak parabola. Oke, saya ingatkan kembali, gerak parabola itu adalah gerak yang lintasan ya, berbentuk parabola. Nah, ini gambar yang hijau ini parabola teman-teman ya. Oke, kita mulai saja. Coba kita baca dulu soalnya. Sebuah partikel, ini partikelnya ya teman-teman, ditembakkan dengan kecepatan awal V0. Nah, ini dia V0-nya ya, kecepatannya arahnya ke sini sesuai dengan arah panahnya. Nah, membentuk sudut elevasi alfa terhadap bidang horizontal. Oke, ini adalah horizontal kita ya, yang warna biru. Maka sudutnya adalah alfa, teman-teman. Ini alfa ya, di sini. Nah, dari sini sampai ke sini. Oke. Nah, jika lintasan partikel adalah parabola, tentukan yang bagian A, waktu untuk mencapai tinggi maksimum, oke, T ya. Yang B-nya tinggi maksimum atau Hmax, yang C-nya jarak horizontal maksimum. Oke, kita lihat dulu ya dari gambar ini teman-teman. Jadi karena dia gerak parabola ya, jadi kita buat dulu suatu sumbu koordinat teman-teman, ya yang arah sini. Bentar, ya saya gambar dulu. Nah, gini ya kita buat sumbu koordinat begini ya teman-teman. Nah, gitulah. Ini arah X gitu ya, yang ini arah Y. Fungsinya untuk apa kita menggambarkan sistem koordinat ini? Fungsinya adalah agar kita bisa memproyeksikan komponen gerak V0 ini ke arah X sama arah Y. Kenapa harus diproyeksikan? Soalnya pada gerak parabola itu bagian X-nya itu gerakannya adalah GLB gitu ya. Yang bagian Y-nya adalah GLBB. Kenapa bagian ini GLBB? Ya karena gravitasi, percepatan gravitasi arahnya pada sumbu Y gitu ya, arahnya ke bawah gini. Jadi kita harus konsisten dengan arah ya. Kalau arah ke atas kita sebut positif, arah ke bawah kita sebut negatif. Oke. Jadi yang pertama kita proyeksikan dulu V0 ya. Ini kita proyeksikan ke sumbu Y. Maka yang ini dapatnya teman-teman. Ini. Ini adalah V0 ya. Karena di sampingnya sudut maka V0 cos alfa. Kemudian proyeksi ini terhadap sumbu Y, berarti yang ini ya teman-teman. Yang ini adalah V0 karena bagian depan yang ini ya, depan sudut, maka V0 sin alfa. Lalu benda ini, partikel ini akan bergerak ya, sesuai dengan lintasan parabolanya, sehingga dia akan mencapai titik tertinggi di sini ya. Sebut aja di sini titik tertingginya. Oke, ini titik tertinggi. Nah, tingginya ini kita sebut dia namanya Hmax ya. Oke. Nah, ini adalah yang bagian B. Waktu untuk mencapai titik tertinggi berarti waktu dari sini ke sini ya. Waktu dari sini ke sini itu sama dengan waktu dari sini ke sini ya, sama juga dengan waktu dari sini ke sini, teman-teman ya. Sini. Saya ulangi, waktu dari sini ke sini sama dengan waktu dari sini ke sini sama juga dengan waktu dari sini ke sini. Kenapa? Ya karena bendanya cuma satu dong. Ini kan kita cuma proyeksikan aja terhadap sumbu X sama sumbu Y gitu ya. Jadi kita sudah dapat ini adalah tinggi Hmax-nya. Nanti kita akan turunkan ya. Kemudian yang terakhir adalah bagian C, jarak horizontal maksimum. Berarti ini ya jarak horizontal. Nah, dia kan akan jatuh di sini. Nah, maka dari sini teman-teman sampai ke sini, ini kita sebut sebagai X maksimumnya. Oke, itu dia. Nah, kita lihat kondisi pada saat di maksimum di sini ya, titik maksimum itu kecepatan Vy-nya itu sama dengan 0 ya teman-teman. Dia sudah nggak bergerak ke arah atas lagi atau ke arah bawah. Jadi dia Vy-nya 0 di sini. Jadi di sini kita tulis dulu ya, saat mencapai titik maksimum ya teman-teman. Nah, saat mencapai titik maksimum itu Vy, kecepatan sumbu Y-nya dia nilainya 0 ya.
kecepatan sumbu Y nilainya 0, maka di sini kita tulis rumus, karena dia arah Y adalah GLBB ya. Saya pakai rumus yang ini, berarti VY sama dengan V0 ya. Ini sin alfa min G kali T. Ini rumusnya dari mana teman-teman? Rumusnya kan dari yang ini loh. V sama dengan V0 plus AT gitu kan ya. Atau bingung? Kalau bingung saya ulangi dari awal ya. Kita kan punya rumus GLBB ya. Pada rumus GLBB itu kan V sama dengan V0 plus AT. Nah, kita lakukan penyesuaian. Oke ya. Terhadap gerak parabola. Jadi V-nya di sini adalah kecepatan akhir sumbu Y, makanya kita tulis VY gitu ya, sama dengan, nah kecepatan awal sumbu Y adalah ini V0 sin alfa gitu ya. Jadi kita tulis V0 sin alfa plus A-nya itu percepatan gravitasi. Karena arah ke atas itu adalah yang kita sebut dia positif, maka kalau ke bawah arahnya arah negatif ya. Makanya kita tulis ini jadi min G kali dengan T gitu. Makanya terus karena pada saat titik maksimum V-nya sama dengan 0, maka kita tulis 0 sama dengan V0 sin alfa min G kali T. Nah, gitu maksudnya teman-teman ya. Terus ini coba kita pindahkan GT-nya ke ruas kiri, berarti kita dapat G kali T sama dengan V0 sin alfa. Atau T sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, teman-teman, ini ya. T yang ini adalah waktu ya. Waktu saat kapan? Saat kita saat mencapai titik maksimum. Ya, ini ya. Waktu saat mencapai titik maksimum. Iya, ini berarti sudah menjawab yang bagian A ya. Sudah selesai. Kemudian yang bagian B, tinggi maksimum atau Hmax. Nah, Hmax-nya ini kita bisa gunakan rumus GLBB yang kedua ya, yaitu yang ini teman-teman. Saya tulis dulu di sini ya, mencari Hmax. Kan ada rumus GLBB yang satu lagi, S ya, sama dengan S0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Oke. Nah, ini kan jarak akhir, ini jarak posisi akhir, ini posisi awal gitu ya. Nah, misalkan pada gambar ini, karena kita sedang meninjau sumbu Y, posisi awalnya itu adalah 0 ya, titik 00-nya di sini, posisi akhirnya adalah Hmax ya, di sini. Maka kita tulis Hmax ya, kita lakukan penyesuaian sama dengan 0 tambah V0. Di sini adalah V0Y, berarti V0Y itu kecepatan awal arah sumbu Y, yaitu V0 sin alfa. Ya, jadi kita tulis di sini V0 sin alfa. Nah, T-nya masukin yang ini teman-teman. Ya. Berarti V0 sin alfa per G gitu ya, plus setengah. Nah, A-nya ini adalah percepatan gravitasi. Karena percepatan gravitasinya itu arahnya ke bawah, yang ini ya teman-teman. Berarti dia minus ya. Nilainya minus G kali dengan T kuadrat. Berarti kita kalikan dengan yang ini. V0 sin alfa per G kita kuadratkan. Oke, kita lanjutkan. Nanti Hmax ya sama dengan ini, kalau kita kalikan ya, berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G minus, nah minus, kita kalikan bagian ini ya, berarti ini kalau dikuadratkan, ini kan minus G per 2 ya. Ini kalau dikuadratkan berarti V0 kuadrat
sin kuadrat alfa per G kuadrat. Gitu ya. Maka ini bisa ditulis menjadi sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G gitu ya. Minus ini G-nya coret-coret tinggal G di sini ya. Berarti tinggal V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, biar bisa dikurangkan maka yang bagian depan kita kalikan 2 ya, kalikan 2 per 2. Berarti ini menjadi 2V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G gitu ya, minus V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Oke, kalau udah begini, kita kalau udah sama penyebutnya ya, bagian bawahnya, berarti ini 2 dikurangin 1, berarti jawabannya adalah 1 ya. Maka kita dapatkan H max-nya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Gitu ya teman-teman. Ini udah jawaban akhir nih, yaitu mencari H maksimum. Oke ya. H max-nya sudah dapat, kemudian T maksimum juga sudah dapat. Sekarang yang bagian C. Yang bagian C itu kita mencari jarak horizontal. Nah, teman-teman lihat, pada jarak horizontal itu berlaku gerak GLB. Oke ya, saya tulis di bagian sini teman-teman ya. Di sini ya. Pada arah X itu geraknya GLB ya, yaitu S sama dengan V kali T. Nah, pada kasus kita ini S-nya itu adalah X max ya. X max sama dengan V. Berarti ini adalah kecepatan arah sumbu X, teman-teman, yaitu V0 cos alfa. Nah, kita tinggal tuliskan V0 cos alfa gitu ya, kali dengan T dari T yang ini teman-teman ya, dari sini sampai ke sini. Gitu ya. Nah, yang ini itu adalah T untuk dari, misalkan saya kasih tanda ya, ini A, ini B, ini C. Nah, jadi yang bagian ini X max itu adalah V0 cos alfa dikalikan dengan TAC gitu ya, TAC. Sementara teman-teman yang ini T sama dengan V0 sin alfa per G itu kan adalah waktu untuk tinggi maksimum ya di sini. Berarti waktu dari A ke B, teman-teman. Ya, di sini ya. Ini saya tulis di sini. Ini sama dengan TAB gitu ya. Maka TAC sama dengan, nah kalau lihat lagi di gambar, TAC berarti dari A ke C sama dengan 2 TAB ya. Karena parabola itu kalau dibagi 2 sisinya sama gitu ya. Jadi waktu dari TAB tambah TBC sama dengan TAC gitu maksudnya ya. Nanti kalau gitu TAC itu sama dengan V0 cos alfa kalikan dengan 2 TAB. Nah, TAB-nya adalah yang ini teman-teman. Berarti kita tinggal kalikan. Berarti V0 cos alfa kalikan dengan 2 kali dengan V0 sin alfa per G. Kita kalikan ke dalam, berarti ini kita dapat sama dengan V0 ya. V0 kalikan 2 sin alfa, saya tulis dulu sin alfanya, kali dengan cos alfa per G. Nah, teman-teman kita lihat ini, 2 sin alfa cos alfa itu bisa ditulis menjadi sama dengan sin 2 alfa. Maka ini bisa ditulis V0 sin 2 alfa per G. Nah, ini adalah X maksimumnya, teman-teman. Oke ya, kita udah dapat semuanya. T untuk mencapai maksimum, untuk mencapai H max, kemudian X mendatar maksimum, dan H atau ketinggian maksimum. Oke, sekian penurunan rumus kita untuk gerak parabola. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Kalau ada pertanyaan, boleh
tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, bye-bye.